Halo semuanya, selamat datang di Bobokul TV di segmen Para Indigo. Oke, dan kita masih bersama dengan narasumber yang kemarin sudah datang. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Ada Bapak dosen sejarah. Ada Mas Yus. Thank you semuanya. Kenapa Mas Yus gue undang lagi hari ini? Karena gue mau kepo-kepo. Wah, kepo nih. Kepo-kepo soal sebenarnya gue pengen ngontenin nih, ya kan, ngontenin di Detektif Astral. Oke. Salah satunya adalah jadwal gue tuh bulan depan kita pengen ngonten ke istilahnya ijo-ijo lah. Gue nyebutnya ijo-ijo. Mungkin orang-orang lebih sering dengarnya itu adalah Ratu Pantai Selatan. Gue pengen tahu nih, karena selama ini mungkin gue ngontenin soal ijo-ijo, gue nggak tahu sejarahnya kayak gimana. Ya kan, mungkin dari segi ya dia ini sebenarnya ada berapa orang sih, ada kayak gimana sih, terus mungkin politik-politiknya mungkin menurut Mas Yus kayak gimana sih, ya kan. Apalagi kan ahli sejarawan ya. Waduh, kemarin kayaknya satu SKS gue udah dapat. Nah, kali ini gue pengen ngebahas itu lebih dalam lagi sebenarnya dengan sejarah-sejarahnya. Kurang lebih sih gitu sih, Mas. Tapi katanya ada tapinya nih, kata Mas Yus tadi. Tapinya katanya nih mau ngomongin selatan, tapi kayak kurang srek kalau tanpa ngomongin lawannya dulu nih. Yang utara. Nah, gue baru denger tadi nih sebelum konten ya kan, kita briefing dulu. Betul. Ternyata selatan ini ada sangkut pautnya dengan utara. Betul. Tapi kalau katanya Mas Yus, gue pengennya sih ngomongin selatan dulu sebenarnya. Tapi kata Mas Yus, kayaknya bijaknya ngomongin yang utara dulu nih. Kita harus seimbang. Karena ini kita bicara ibarat dua kutub. Utara dan selatan ini dua kutub yang memang harusnya dua-duanya ada. Cuma karena satu dan lain hal, yang muncul ke permukaan itu hanya yang atau lebih banyak yang selatan. Karena yang selatan ini udah pop banget lah, dalam artian bagi gue tuh pop tuh terkenal banget lah. Nanti saya jelaskan kenapa kemudian selatan itu lebih populer. Jadi kita hari ini bakal ngebahas lebih ke utara dulu nih. Ya, kita akan lebih bahas dulu. Bisa dibilang agak bermusuhan nggak? Sebenarnya sih kalau dalam bahasa kita ya, bukannya bermusuhan, tapi mereka punya dua ideologi yang berbeda. Itu dulu. Bahwa yang sebenarnya kalau kita lihat dari kajian spiritual timur ya, kita ngomong tentang barat. Spiritual barat itu punya konsep benda hidup, benda mati. Spiritual timur enggak. Spiritual timur itu selalu ngomong semua benda itu hidup. Gunung itu hidup, laut itu hidup, batu itu hidup, kayu itu hidup, pohon itu hidup. Semua itu disebut sebagai benda hidup, walaupun mungkin itu adalah benda-benda yang mungkin tidak bergerak, tidak bernafas dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kemudian muncul bahwa orang-orang zaman dulu secara spiritual bisa komunikasi sama penghuni laut, orang bisa komunikasi sama penghuni gunung, kemudian mengatakan bahwa di sana itu ada penunggunya dan lain sebagainya. Itu karena mereka menganggap semua energi atau manifestasi energi dari suatu benda itu bisa diajak komunikasi. Sip, situ aja dulu ya kan. Pastinya kita di segmen kali ini kita akan ngebahas soal kubu yang di utara. Betul. Gua nggak tahu. Kalau di selatan kita udah tahu yang sangat terkenalnya tuh Ratu Pantai Selatan. Tapi kalau yang utara siapa nih? Kepo? Nah, kalau gitu langsung aja kita akan bahas di segmen Para Indigo kali ini. Kita akan ngebahas soal mungkin yang bertentangan oleh kubu selatan, yaitu adalah kubu utara. Kita akan bahas di konten kali ini. So langsung aja kita mulai, so break it down, let's go. Oke, buat kalian semua, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama Mas Yus, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan mungkin ada yang dana berlebih mau support channel kita atau channel gue, bisa langsung ada sawer ya, boleh. Mayan ya buat beli alat. Oke, kalau kayak gitu kita ngobrol langsung nih sama Mas Yus. Kubu utara, ya kan, ada selatan, ada utara. Tapi sebelumnya nih, utara ini untuk kita mulai lebih dalam. Sosok yang memang paling tingginya itu tuh siapa sih, Mas? Baru kita ngomongin sejarahnya nih. Baik. Sebenarnya kalau untuk sosok-sosoknya itu sudah pernah, atau mungkin teman-teman yang ngikutin saya itu udah tahu
di mana saya punya buku, judulnya Dimensi Ketiga Next Level. Itu sudah saya sebutkan tokoh-tokoh atau sosok-sosoknya itu seperti apa. Sosok-sosok utara ini adalah mereka yang memang menjaga atau menghuni wilayah pegunungan, wilayah yang berada di gunung, di mana gunung ini sebenarnya juga merupakan opposite atau sisi yang mungkin berseberangan sama laut. Kalau laut itu dia lambangnya begini, kalau gunung itu lambangnya begini. Oh, kayak gini tuh wanita, ya kan, wanita, feminisme. Betul. Yang gunung tuh begini, itu maskulin. Maskulin. Oke. Dan memang ini sifatnya kenapa utara selatan itu menggambarkan maskulin dan feminim, karena sebenarnya mereka menjaga sisi harmonisasi, gitu. Ya, sosok yang kemudian sebetulnya juga, mohon maaf, saya harus sebutkan, saya harus mohon izin dulu. Secara hubungan saya cukup dekat karena saya berasal dari kota Jogja. Saya sendiri mengenal mereka karena saya hobi naik gunung, ya. Mereka adalah para penunggu yang ada di Gunung Merapi. Oke. Para penunggu yang ada di Gunung Merapi ini, satu, saya sebutin namanya aja, ada namanya Eyang Kartodimejo. Itu sosok yang pertama. Sosok yang kedua itu adalah namanya Kyai Wolawali. Sosok yang ketiga itu namanya adalah Kyai Megantara. Sosok yang keempat itu disebut juga namanya Sang Hyang Anantaboga. Yang kelima disebut dengan nama Eyang Pentung Pinanggul. Kalau saya sebutan kasihnya atau sebutan sayangnya itu, tapi kalau orang secara populer mengenalnya sebagai Kyai Petruk namanya. Kemudian yang keenam ada namanya Nyi Gadung Melati. Gitu, satu-satunya perempuan di 9 tetua ini. Gitu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sebutan Kyai Sapu Angin. Ya. Dan yang terakhir ini merupakan penguasa atau rajanya, itu bernama Kanjeng Rama Chandra Permadi. Atau secara populer dia dikenal juga dengan sebutan Eyang Merapi. Eyang Merapi. Itu juga sebutan kasih dari saya. Eyang Merapi itu agak-agak sering terdengar lah. Ya. Dan mereka, kalau saya menyebutnya, dikenal dengan nama 9 tetua. Bukan 9 naga ya. Tapi sebetulnya mereka juga diwakili oleh sosok-sosok 9 naga. Waduh, sipit-sipit nggak? Enggak. Oh, beda. 9 naga yang di sini itu nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa kemudian personifikasinya adalah para naga. Kayak gitu ya. Dan mereka ini adalah memang sosok yang dekat dengan saya dan memang punya koneksi batin. Dan gunung ini memang jarang kemudian dikenal sosok-sosoknya karena doktrin atau ideologi yang mereka pegang adalah baik alam manusia maupun alam halus itu urusannya masing-masing. Tidak boleh saling mencampuri, gitu. Dan orang yang memang terkoneksi sama mereka itu adalah orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan pesan ini. Bahwa urusan antara dunia astral dengan dunia manusia itu tidak boleh saling dicampuri, gitu. Itu yang kemudian agak berbeda dengan ideologi atau pemahaman yang dipegang oleh kubu selatan, gitu. Kubu selatan cenderung punya ideologi bahwa antara dua sisi ini boleh saling membantu, saling menolong, saling kemudian mencampuri, itu tidak ada salahnya. Toh sesama makhluk Tuhan itu nggak ada salahnya juga gitu kalau misalnya saling tolong menolong gitu. Dari dua pemahaman ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi memang bertentangan. Dan dari sisi saya sendiri memang ketika membawa pesan mereka, saya cenderung percaya bahwa yang namanya dunia alam halus dengan dunia manusia itu adalah dua hal yang tidak boleh saling dicampuri. Gitu. Dan sosok-sosok ini yang memang mereka bertanggung jawab, punya fungsinya masing-masing di ranah gunungan alam atau bisa dibilang semesta Gunung Merapi, kayak gitu. Selain juga mungkin di gunung-gunung lain itu ada penunggunya, gitu.
Contohnya di Gunung Slamet ada Eyang Slamet. Sosoknya kalau saya gambarkan Eyang Slamet ini seperti kayak pakai jubah warna hijau, pakai tongkat, dan dia punya bawahannya itu harimau-harimau. Banyak sekali. Kemudian di pegunungan lain kayak misalnya pegunungan di Lombok itu ada namanya Dewi Anjani. Nah, masing-masing ini sebenarnya di antara para sosok yang ada di pegunungan ini pasti pemahamannya sama. Bahwa yang namanya alam sana, alam sini itu urusannya beda. Gitu. Nggak boleh saling mencampuri istilahnya. Yang kemudian ini kita terjemahkan bahwa orang-orang yang mungkin paham itu akan sangat memahami kenapa nama-nama mereka itu tidak populer. Nama-nama mereka tidak kemudian terangkat, tidak kemudian banyak diketahui karena mereka yaitu punya batasan yang tegas, yang kuat, bahwa memang pada dasarnya alam kita masing-masing. Ya, beda banget ya. Mungkin untuk orang-orang setempat atau enggak kayak mungkin ya para budayawan gitu kan, mungkin mengenal itu ataupun yang orang-orang tertarik tentang lebih dalam lagi lah istilahnya soal sejarah-sejarah zaman dahulu, mungkin akan well known atau enggak asing ya dengan nama-nama itu. Tapi kayaknya kalau nama yang di selatan, kayaknya orang-orang yang anak gaul sekarang kayaknya udah tahu aja. Ya, dan memang ya itu karena memang sisi selatan itu lebih open, lebih terbuka. Nggak seperti sisi utara cenderung eksklusif. Karena kalau kita ngomongin memang sisi selatan yang mungkin lebih feminim ya, gitu. Yang kemudian seperti sosok ibu yang cenderung terbuka, mengasihi, kemudian sangat-sangat kalau misalnya kayak ibu kita itu, kamu apa sih yang kamu susahkan, apa yang kemudian kamu derita, itu dia lebih open. Kalau sisi utara ini lebih kayak bapak yang tegas, nggak bisa, kamu harus dewasa, urusanmu itu kamu selesaikan sendiri, gitu. Nah, ini perbedaan karakter seperti ini yang mungkin membuat ya sisi selatan lebih terbuka gitu. Selain juga kalau yang namanya laut itu adalah tempat di mana segala sesuatu atau makhluk itu dilahirkan, gitu. Dan kalau misalnya kita lihat teori evolusi bahwa makhluk hidup itu sendiri juga memang asalnya dari lautan, gitu. Tapi kita juga nggak boleh lupa, gunung itu adalah tempat di mana semua makhluk itu kemudian akan berpulang ke penciptanya, gitu. Di mana dari sisi spiritual juga orang-orang zaman dulu percaya ketika mereka ingin moksa, ingin berpulang kepada sang pencipta, itu naik ke gunung. Mereka mereka kemudian menyepi ke gunung dan di sana mereka kemudian moksa. Dalam cerita-cerita legenda seperti Pandawa moksa dan lain sebagainya, itu disebutkan mereka mendaki gunung dan di sana mereka kemudian kembali kepada sang pencipta, gitu. Orang-orang spiritual juga percaya bahwa gunung ini adalah tempat di mana ketika para dewa ini turun dari Mayapada ke bumi atau Arcapada, mereka akan menjejakkan kaki mereka terlebih dahulu di gunung ini. Dan para entitas tinggi yang ada di gunung ini kemudian menyambut para dewa itu untuk kemudian berkeliling ke Arcapada. Berkeliling kemudian menyambangi para manusia. Itu sebetulnya. Oh, yang di utara nih. Itu yang kurang lebih seperti ini. Tapi dalam hal berpolitiknya atau mungkin pengajarannya ataupun sosoknya lah, memang lebih ke arah positif atau negatif sih, Mas Yus? Sebenarnya kalau saya bisa, kalau misalnya ngomong secara apakah ini positif atau negatif, kalau bahasa saya, entitas-entitas ini adalah para sosok yang membawa energi kebijaksanaan. Kita nggak bisa ngomong bahwa mereka ini adalah sosok yang jahat, atau kemudian ini kemudian kubu kiri kubu kanan, enggak. Masing-masing itu membawa kebijaksanaannya sendiri-sendiri. Kayak misalnya yang namanya Eyang Kartodimejo. Sosoknya itu seperti pria biasa. Kalau pakaian itu ya kayak pakaian Jawa, pakai blangkon, kemudian pakai surjan dan lain sebagainya. Sederhana sekali. Tapi dia adalah sosok yang kemudian menguasai para makhluk-makhluk yang tidak tampak, menguasai para satwa, menguasai kemudian para
bisa dibilang ya energi dari para penguasa di setiap wilayah yang ada di Gunung Merapi, gitu. Itu gambaran dari Eyang Kartodimejo dan kesannya memang ramah kayak gitu. Tapi bayangkan dengan power segede itu, gitu, dia bisa aja kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada kawanan kera dan lain sebagainya, itu kalau misalnya orang sering naik gunung tiba-tiba diserbu sama kawanan kera, sehingga kalau misalnya kita naik gunung ya kita izin dulu sama dia, gitu, supaya kemudian tidak dihambat atau tidak mungkin diserbu oleh kawanan hewan. Gitu. Itu gambaran Eyang Kartodimejo. Ataupun istilahnya astral-astral yang ingin mengganggu lah atau jahat lah. Betul. Itu kita ibaratnya komunikasinya sama beliau. Minta kulunuwun dulu lah. Betul, kulunuwun dulu. Kalau yang kedua, Nyi Gadung Melati ini memang dia karena sosoknya itu adalah sosok feminim, satu-satunya sosok feminim dari 9 tetua ini, pakaiannya malah mirip warna hijau juga. Tapi bayangkan warna hijau tidak identik dengan pantai selatan. Tapi dia adalah satu sosok tetua dari 9 tetua ini yang ada di Gunung Merapi, dan dia membawahi juga para pasukan astral wanita yang ada di Gunung Merapi. Walaupun sebenarnya warna hijau itu udah sangat identik, betul, dengan selatan. Betul. Untuk sekarang, ya, untuk pop culture-nya. Pop culture-nya. Tapi padahal sebenarnya orang nggak banyak tahu. Di utara pun juga ada sosok seperti itu, gitu. Nah, kemudian Nyi Gadung Melati ini yang kemudian bertanggung jawab, dia itu menjaga gerbang dari yang namanya Keraton Merapi, gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya Eyang Megantara. Nah, Eyang Megantara ini dia menjaga cuaca atau kemudian yang bertanggung jawab terhadap situasi entah itu angin, awan, petir dan sebagainya yang ada di wilayah Gunung Merapi. Dan di sana kalau misalnya kita paham keberadaan beliau, kalau misalnya kita mau naik gunung dan sebagainya, kita minta supaya cuaca cerah, kita minta supaya cuaca itu tidak menghambat dan sebagainya, itu kepada beliau, gitu. Sebenarnya bukan meminta ya, tapi kalau dalam konteks kita sendiri yang paham itu, kalau mereka ditanya, kalau mereka misalnya kita ada permohonan, mereka sendiri pasti bilang, kamu minta sama Tuhan dong, jangan minta sama kita. Kamu boleh kok kalau misalnya menitipkan ke kita untuk kemudian itu kita sampaikan kepada Tuhan, itu boleh. Ya ini kan kita membantu aja. Tapi kalau untuk kamu sendiri punya permohonan, minta sama Tuhan karena itu urusanmu. Karena kita tahu di sini kalau memang maksudmu baik, kita hanya sekedar membantu. Komunikasinya selalu seperti itu. Itu juga sama kalau misalnya kita ngomong. Kalau tadi yang Megantara itu dia ngomongin soal cuaca, kita juga ngomong misalnya tentang Kyai Wolawali. Kalau Kyai Wolawali ini dia menjaga di pesisir kawah. Ini di Merapi nih ya? Di Merapi sendiri, di pesisir kawah. Nah, di pesisir kawah itu dia yang kadang-kadang beraksi, sosoknya itu seperti orang yang kemudian pakai jubah tapi warna hitam gitu, dan dia yang mengendalikan aliran lava. Kalau itu kemudian harus kemudian ada lelehan ya keluar, itu dia yang mengendalikan. Eyang Megantara sendiri kalau secara penampakan dia lebih kepada kayak pendekar gitu, tampilannya itu kayak keker, terus kayak pakai baju cuma bawahnya sini tuh cuma kayak pakai rompi doang, dan dia menunggangi sosok kuda terbang. Eyang Megantara ini kadang-kadang kalau di CCTV Merapi itu dia sering kelihatan. Ada kilatan cahaya yang orang bilang itu meteor, tapi meteor kok bukan dari atas ke bawah, tapi dari samping kiri ke kanan. Itu sering kelihatan. Buat teman-teman yang mungkin sering ngecek CCTV Merapi, itu ada di live YouTube, itu pasti sering lihat fenomena itu. Ada yang bilang itu UFO, ada yang bilang mungkin itu penampakan pesawat ekstraterestrial, tapi kalau kita yang punya pengalaman batin itu itu Eyang Megantara. Dan itu pasti kemudian berhubungan dengan perubahan cuaca yang ada di sekitar Gunung Merapi, gitu. Nah, kemudian ada juga Eyang Sapu Jagat.
dia itu tampilannya lebih kayak mbah-mbah sudah sepuh, kayak resi, pakai tongkat kayak gitu. Tapi dia yang kemudian menjaga kawanan, wujudnya kayak bisa dibilang raksasa, tapi tampilannya nggak gahar gitu ya, tapi kayak kemudian kekar tapi cebol-cebol, kalau orang bilang kayak dwarf kayak gitu. Dan memang ini yang dia menjaga gerbang terluar dari Keraton Merapi. Dia punya dua sosok bawahan yang dia itu bentuknya kayak raksasa penjaga, namanya Kiai Grinjing Kawat, Kiai Grinjing Kawat dan Kiai Grinjing Wesi. Itu Eyang Sapu Jagat. Kemudian ada juga Eyang Hyang Anantaboga. Ini bentuknya kayak sosoknya sih kayak tampilannya ya kayak bisa dibilang kayak naga ya. Kayak naga, tapi dia pakai mahkota dan kadang-kadang juga menjelma menjadi sosok resi gitu. Tapi dia yang kemudian mengatur pergerakan lempeng yang ada di bawah gunung. Ini yang kemudian ada kaitannya dengan Megatrash. Ini Sang Hyang Anantaboga ini yang mungkin di dalam di beberapa kebudayaan, di beberapa mungkin kepercayaan dipercaya sebagai dewa yang menjaga bawah bumi atau dasar bumi. Tapi sebenarnya dia adalah manifestasi dari sesar lempeng yang ada di Pulau Jawa ini, gitu. Dimana sesar lempeng ini yang bisa kemudian saling bertumbukan, saling kemudian bergerak, dan ketika itu kemudian terjadi tumbukan, terjadilah yang namanya Megatrash. Gitu. Waduh, ini kayaknya asik nih kalau dibahas Megatrash. Nah, itu nanti kita detailin nanti. Kita detailin. Karena memang para leluhur zaman dulu, kalau misalnya supaya kemudian itu bisa dihindari atau mungkin supaya itu bisa dikendalikan, tidak menimbulkan dampak yang cukup signifikan, Sang Hyang Anantaboga ini yang diajak komunikasi, diajak kemudian ngobrol, diberikan sedekah dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian ada juga kalau saya yang tadi saya sebutkan, saya menyebutnya Eyang Pentung Pinanggul. Ini dia yang kadang-kadang menjelma menjadi sosok orang biasa, berjalan dari desa ke desa, kemudian menyampaikan, membawa pesan bahwa ini gunung bentar lagi kayaknya bakal meletus. Ini gunung kayaknya bentar lagi bakal erupsi. Itu dia yang ngasih tahu kayak gitu. Jadi biasanya dia yang akan mengetuk pintu juru kunci dari Merapi dan kemudian memberitahukan bahwa nanti kalau bahasa kita orang yang paham, bakal ada bakal ada pekerjaan besar yang dilakukan. Itu sebenarnya adalah sebuah sinyal untuk menyebutkan bahwa Merapi atau gunung itu nanti akan meletus. Karena memang Merapi ini sampai sekarang adalah gunung yang masih aktif. Betul. Gitu. Terus yang berikutnya ada yang namanya Kiai Sapu Angin. Nah, Kiai Sapu Angin ini bukan kemudian dia ngurusin angin atau apa, tapi dia lebih kepada menjaga gerbang dimensi antara alam manusia sama alam Merapi. Itu saking ketatnya memang Keraton Merapi itu. Dan biasanya kalau ada orang hilang mendaki di Gunung Merapi, itu komunikasi sama beliau. Jadi dia yang misalnya menjaga gerbang dimensi, dan kalau ada orang yang kemudian mendaki terus nggak sengaja masuk ke gerbang dimensi mereka, nah ini yang awal itu memang Eyang Sapu Angin ini, gitu. Beliau yang menjaga. Kalau ada segi penampakannya sendiri, Kiai Sapu Angin ini penampakannya kayak sebenarnya kalau aku lihat sih gambaran beliau ini tinggi tegap gitu, tinggi tegap, tapi kemudian dia kayak pakai selempang gitu, kayak pakai selempang, terus jurus ini, dan dia biasanya kayak
bawa senjata, bawa ageman gitu, kayak berupa tongkat gitu, tongkat emas gitu. Nah ini yang kemudian dia memang kalau dia ketukan tongkatnya kayak gini, itu gerbang kebuka. Gitu. Kalau misalnya orang memang pengen sowan masuk ke Keraton Merapi, biasanya lewat dia dulu. Baru kemudian secara bertahap tadi lewat Nyai Gadung Melati, baru kemudian nanti bisa masuk ke Keraton Inti. Gitu. Gitu. Nah, itu saking ketatnya alam sana gitu ya. Terus ada juga namanya Kiai Wolawali. Nah, kalau Kiai Wolawali ini sebenarnya lebih kepada dia partner dari penguasa atau bisa dibilang juga raja dari Keraton Merapi, yaitu Eyang Merapi ini. Wakilnya gitu? Ya, dia wakilnya. Dia yang kemudian lebih dipercaya untuk kemudian mengkoordinir. Ya kalau bahasa kita dia luhutnya alam sana lah. Apa ya namanya ya? Ya orang kepercayaan. Orang kepercayaan dari Sang Eyang Merapi ini. Tangan kanan. Ini dia juga yang kemudian biasanya keputusan apakah gunung ini meletus atau enggak itu finalnya dari dia. Eyang Merapi. Dari si Eyang Wolawali. Okay. Ini. Bahwa kemudian kalau misalnya memang sudah waktunya meletus, itu biasanya kemudian yang memberitahukan ke yang lainnya itu Kiai Wolawali. Oke. Baru kemudian penguasa tertinggi untuk Keraton Merapi. Ini saya juga harus benar-benar minta maaf kalau saya harus menyebutkan, namanya adalah Eyang Rama Chandra Permadi. Atau gitu. Eyang Merapi. Atau Eyang Merapi dikenalnya. Ini merupakan sosok tertinggi. Dia modelnya kayak pakai mahkota, terus pakai jubah panjang putih, berjenggot, tua gitu, tapi sangat berwibawa. Nah, wajar kalau kemudian nama-nama ini nggak familiar atau mungkin baru dikenal sekarang atau mungkin dikenal ketika saya menyebutkan, karena memang mereka tidak ingin dikenal. Karena mereka memang lebih menjaga bahwa diri mereka itu hanya representasi dari isyarat alam, representasi dari energi yang mengatur segala sesuatu, event atau kejadian yang ada di gunung, kayak gitu. Tapi pada dasarnya sosok mereka itu ada, gitu. Dan mereka yang kemudian menyambut para dewa yang turun. Kalau misalnya dalam kepercayaan Jawa, Sang Hyang Batara Narada atau Sang Hyang Ismaya ketika itu turun ke bumi, mereka yang kemudian menyambut dan yang kemudian mengantarkan para dewa ini berkeliling, gitu. Ini latar belakang di mana sosok-sosok ini yang sampai sekarang lebih banyak diketahui atau dikenal dan masih diakui eksistensinya bagi orang-orang yang percaya atau kalau bahasa saya punya kiblat ke Jawa, kubu utara. Kubu utara, oke. Kubu utara. Ya. Dan mereka adalah representasi dari yang namanya gunung, gitu. Walaupun mungkin di setiap gunung punya tokohnya atau punya, tapi sebenarnya ideologinya sama. Karena saya lebih dekat sama Gunung Merapi ini, ya kemudian saya lebih memahami sosok-sosok ini, 9 sosok ini yang kemudian saya bisa sampaikan bahwa mereka ini ada loh, gitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya dari penjelasan tadi. Mungkin kita yang pertama dulu deh. Ini ngomongin soal konsepnya dulu nih. Setahu saya, setahu aku nih Mas, kan Merapi, Keraton sama Laut Selatan itu tuh kayak terhubung, ya kan? Malah ada petanya tuh. Ada garis imajiner, betul. Tapi kenapa? Setahu saya ini kan mereka saling terhubung gitu kan? Maksudnya saling bahu-membahu. Ada istilahnya, ya mungkin sistemnya atau jaringannya aku nggak tahu gitu kan ya. Apakah kenapa mereka jadi mungkin berbeda ideologi ini? Ataukah memang punya tugasnya masing-masing? Kembali lagi, sebenarnya apa sih penyebab perbedaan ideologinya? Kalau mungkin dari tadi yang saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah bisa menerka. Perbedaan ideologi yang mereka punya itu karena simbol yang ada di tengah garis imajiner ini. Keraton manusia atau manusia itu sendiri. Yang kemudian menyebabkan mereka berbeda pandangan. Perbedaan pandangan ini timbul karena tema besarnya adalah hubungan antara dunia astral dengan dunia manusia. Sehingga kemudian
Kenapa di dalam garis imajiner ini keraton manusia itu ada di tengah? Karena inilah penyeimbangnya sebenarnya. Manusia ini adalah penyeimbangnya. Manusia menyeimbangkan antara utara selatan ini dengan pikirannya, dengan batinnya, dan dengan energinya. Di mana sebenarnya bukan kemudian dua kubu ini dibiarkan saling bertentangan, tetapi kemudian bagaimana untuk mengharmoniskan gitu. Itulah kenapa sebenarnya di antara dua kubu ini masing-masing sebenarnya punya utusan atau punya orang-orang yang memang terpilih, ditunjuk untuk mewakili pesan-pesan mereka, untuk kemudian bisa terkoneksi sama mereka, supaya kemudian untuk menjaga keselarasan ini. Bayangkan kalau seandainya semua orang itu terhubung sama mungkin dunia astral, makhluk astral dan lain sebagainya, kemudian sehingga melupakan sisi-sisi logis, sisi-sisi nalar, atau mungkin sisi-sisi yang bisa dipikirkan secara real, gitu. Tentu jadi nggak seimbang. Tapi juga nggak bisa juga ketika para manusia ini melupakan sisi-sisi yang mungkin tak kasat mata, atau sisi-sisi yang mungkin tidak terjangkau oleh indera mereka. Sehingga kemudian bagaimana bukannya dua hal ini dibiarkan saling bertentangan, tapi kemudian bisa diselaraskan di dalam diri manusia. Simbolnya sebenarnya seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, aku penasaran banget nih, Mas. Soal pertanyaan basic sebenarnya. Apakah sebenarnya kalau sosok-sosok yang tadi kan mungkin entitasnya kita sebut jin, boleh nggak, Mas? Karena kalau mungkin dilihat dari aku sebenarnya nggak mempermasalahkan sebutan apapun buat mereka. Tapi kalau dikonotasikan jin itu adalah sebagai sosok tersendiri, yang kemudian sifatnya mengganggu, menggoda dan lain sebagainya. Itu kan beda. Ada jin baik, ada jin. Aku nggak setuju. Tapi kalau jin sebagai sebuah representasi dari energi, sebuah perwujudan gambaran dari energi, itu nggak masalah. Karena kalau menurut pribadiku, kata jin itu sebenarnya lebih kepada menunjukkan untuk suatu bentukan atau suatu representasi dari energi. Entah itu energi gunung, energi alam, energi laut, dan lain sebagainya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan basicnya adalah lebih ke arah apakah sosok yang Mas Yus tadi sampaikan bisa yang namanya untuk mengendalikan alam gitu konteksnya. Bukan istilahnya seizin Tuhan dulu atau bagaimana. Karena kan dari kesan-kesan yang aku lihat tadi lebih ke arah, wah mereka ini sosok yang mengendalikan alam juga nih kalau kayak gitu. Terlepas dari itu jin atau bukan ya. Kembali lagi, kalau misalnya mereka sendiri bertanggung jawab terhadap bagian mereka masing-masing, sebenarnya big boss mereka siapa sih? Oke, kalau misalnya dibilang big boss mereka sebenarnya adalah Eyang Merapi, tapi Eyang Merapi ini sebenarnya bertanggung jawab ke siapa? Betul. Eyang Merapi ini tetap bertanggung jawab kepada yang menciptakan alam, semesta, yang tidak lain itu adalah Tuhan itu sendiri, gitu. Jadi kalau kemudian dalam hal ini kita minta supaya mereka supaya jangan hujan apa dan lain sebagainya, sebenarnya itu lebih kepada untuk mengarahkan energi kita. Kita minta, kita tetap mintanya ke Tuhan. Tuhan minta tolong kepada Sang Hyang Merapi atau kepada Eyang Merapi untuk kemudian misalnya meminta kepada Eyang Megantara supaya cuaca cerah. Bahasanya seperti itu. Mintanya ke Tuhan, tapi kemudian Tuhan yang memerintahkan kepada bawahan-bawahannya untuk kemudian kalau boleh doanya dijawab, kalau boleh keinginannya dikabulkan. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan kemudian kita minta ke mereka, enggak. Kita minta ke mereka pun mereka pasti bilang, mintanya ke Tuhan dah. Dan saya cuma menjalankan tugas. Saya kemudian cuma menjalankan bagian saya. Mintanya kepada mereka, mintanya kepada Tuhan, jangan kepada kita. Dan nah ini yang kadang-kadang orang terjebak. Kalau mintanya sama yang lain selain sama Tuhan, kamu yang tanggung sendiri konsekuensinya. Ada bahasa seperti itu. Dan itu yang kemudian yang jadi pilihan manusia. Dia ritual macam-macam. Nah, itu dia yang kemudian yang menjawab nanti ada bagiannya sendiri, gitu. Yang kalau saya bilang secara energi ya lebih gelap, lebih bengis, lebih kejam, tapi instan.
gitu. Tapi instan tanda kutip. Tapi instan. Betul. Nah, tapi kalau kayak gitu kan di gunung itu, terutama mungkin Merapi ya, pasti kan kita nggak menyebutkan semuanya di sana istilahnya entitas yang baik. Betul. Pasti ada entitas yang jahat juga lah, atau memiliki niat buruk, gitu. Betul. Apakah entitas-entitas yang baik tadi tersebut itu bisa mengendalikan entitas-entitas yang jahat? Apakah mereka punya mungkin teritorinya masing-masing gitu? Ya, pada dasarnya sebenarnya yang namanya baik atau jahat itu di setiap tempat pasti ada. Betul. Ibaratnya kalau kita taruhlah yang namanya Merapi ini sebuah negara, gitu, pasti di dalam negara itu juga ada yang jahat, yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, yang saya sebutkan itu yang saya sebutkan tadi lebih kepada pejabat-pejabat yang memang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan yang ada di Gunung Merapi itu. Kalau yang jahat sudah pasti ada. Taruhlah misalnya ada sosok entitas, saya sebutin nggak ya? Kan ini nanti nggak usah kalau misalkan ternyata datang kan gawat ya. Ini ada lah, kita ngomongnya ada lah. Ini adalah sosok yang kemudian membawahi sosok-sosok yang kalau misalnya mungkin teman-teman tahu istilahnya tuyul ya. Nah, biasanya sosok-sosok tuyul ini didapatkan dari gunung dan termasuk juga Gunung Merapi ini. Gitu. Ada salah satu sosok dalam tanda kutip pemukanya di sana yang kemudian kalau orang mau mempergunakan pesugihan tuyul itu terhubungnya sama dia. Gitu. Nah, jadi nggak semuanya baik dan memang biasanya orang-orang yang memang punya niat untuk kemudian secara instan mendapatkan keinginan apa ya terhubungnya sama sosok-sosok yang jahat ini. Gitu. Ada yang sosok mungkin penguasa tuyul atau raja tuyul, ada yang bisa dibilang penguasa benda tuyul. Ya, karena kan tuyul sukanya nete kan. Nah, diibaratkan begitulah ya kan cerita-ceritanya. Konotasinya udah beda ini. Gue udah mulai pusing gitu. Ada juga yang penguasa dalam tanda kutip kayak Buto Ijo. Oh iya. Itu ada memang yang berusaha terhubung sama mereka, niat mereka mendaki gunung untuk kemudian berkolaborasi dengan sosok-sosok itu ada. Jadi memang entitas-entitas ini, aku nyebutnya entitas saja ya. Entitas-entitas ini memang akan meresonansi atau akan menarik ya sesuai dengan niatan dari manusianya. Betul. Apakah datang ke sana dengan niat baik atau dengan niat yang buruk ataupun baik kelihatannya tapi ternyata di dalamnya dia punya ingin meminta suatu hal yang buruk, gitu kan? Karena kan ya mungkin ya di setiap gunung kan berbeda-beda ya konsepnya. Betul. Ada yang naik ke gunung, anggaplah gunung mana gitu kan, pengen minta kekayaan, anggaplah Gunung Kawi gitu kan udah terkenal banget tuh. Kan walaupun terselubung dengan agama banget tuh di sana. Ada Gunung Kemukus, itu juga sama pegunungan juga, tapi orientasinya bukan kepada sosok-sosok yang high entity yang bijak atau kemudian yang baik, tapi kemudian pada sosok-sosok entitas yang memang nggak membawa vibrasi yang baik, nggak membawa kebaikan. Contohnya kalau Gunung Kawi, sosoknya yang saya tahu yang memang negatif ya udah saya sebutin aja. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga. Ada namanya Mbah Poleng. Aku baru dengar tuh. Nah, Mbah Poleng ini yang biasanya diminta kalau misalnya orang-orang ke Gunung Kawi untuk misalnya diminta kekayaan, jabatan atau mungkin kenikmatan duniawi dan lain sebagainya. Dan sosok Mbah Poleng ini kalau dari segi gambaran dia itu kayak selalu mewujudkan dia kayak petani biasa, tapi mukanya bengis gitu. Dan memang di alam sana itu dia dalam tanda kutip seperti kayak peternak. Taruhlah seperti peternak sapi atau peternak domba dan lain sebagainya. Tapi yang diternak sama dia sebenarnya adalah jiwa-jiwa dari orang-orang yang meminta pesugihan sama dia. Nah ini sisi gelap teritori gunung itu memang ada. Betul. Dan apakah sosok-sosok yang memang penguasa atau mungkin yang bijak yang kemudian menjadi sosok tertinggi di gunung ini tidak memerangi mereka? Ya memerangi, gitu. Kadang-kadang kalau misalnya memang sudah dirasakan mengganggu dan sudah melewati batas melewati batas dilibas. Cuma kan taruh aja, ibaratnya dalam sebuah negara orang jahat pasti ada. Akan muncul Mbah Poleng yang lain, akan muncul juga sosok-sosok dewa-dewa dewi-dewi tuyul yang lain dan sebagainya, dan itu secara terus-menerus diperangi
walaupun kemudian bermunculan silih berganti. Sebenarnya betul. Kondisinya itu seperti itu, dan itu tergantung dari manusianya juga ingin menangkap vibrasi yang mana gitu. Udah jelas-jelas, apalagi di teritori gunung ya, doktrinnya adalah atau ideologinya adalah nggak ada yang namanya campur tangan dunia astral dan dunia manusia. Otomatis kalau misalnya yang namanya dalam tanda kutip pesugihan atau minta tolong sama sosok-sosok yang negatif, yang jahat, udah pasti dilarang, udah pasti dilibas habis. Makanya, maaf, biasanya jarang kita dengar kalau misalnya orang ke gunung untuk minta pesugihan dan lain sebagainya gitu. Memang udah dibatasi duluan gitu. Kecuali memang di tempat-tempat yang memang dikhususkan, dan itu sudah sangat terkenal di dunia manusia seperti yang saya sebenarnya yang disebutkan tadi, entah itu Gunung Kawi atau Gunung Kemukus. Gitu. Karena memang yang memperkuat entitas di sana ya vibrasi manusia itu sendiri, gitu, energi dari manusia sendiri, dan itu yang dimakan sama mereka. Ya, saling tarik menarik lah ya. Betul. Apalagi kalau sampai kemudian mengadakan yang namanya perjanjian darah. Itu udah beda itu. Itu udah lebih kuat ya. Perjanjian ya. Perjanjian darah itu yang memungkinkan mereka untuk kemudian bisa mengintervensi masuk ke dalam dimensi manusia. Gitu. Karena energi darah itu energi hidup. Dan energi hidup itu yang punya cuma kita manusia. Mereka nggak punya. Ketika kita serahkan itu ke mereka, ya mereka punya power untuk kemudian masuk ke dalam dimensi kita. Itu kenapa kemudian yang namanya pesugihan itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia secara instan, secara langsung. Karena korbannya adalah darah. Betul. Dan ini bukan hanya darah pribadi dari orang itu, tapi keturunan-keturunannya. Dan itu sudah sejenis kontrak ya? Dan itu sudah jenis kontrak. Di dalam darah itu kan ada DNA. Yang pegang DNA kita selain kita sendiri kan keturunan kita. Betul. Keturunan ini yang secara tidak langsung kemudian juga entah mereka ketahui, sadar atau tidak, terikat sama perjanjian itu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang mungkin lah entah sensitif atau dia indigo atau emang dia belajar ya kan ya, dia ingin menemui sosok yang mungkin yang entitas yang positif sebenarnya. Anggaplah yang Merapi, anggaplah seperti apa. Itu kalau dia memang masih belum tahu ya kan, atau masih belum nyampe lah ilmunya, itu bisa kemanipulasi juga kan dengan entitas-entitas yang jahat ngaku-ngaku kayak aku yang Merapi gitu kan. Tapi problemnya di mana sih? Kalau misalnya kayak gitu, kalau saya menerjemahkan adalah kenapa mereka bisa ketemu sama entitas yang salah, sama sosok yang sebenarnya menyerupai, bukan sosok yang asli. Karena mereka tidak memantaskan diri terlebih dahulu, secara mental, secara spiritual, secara diri itu tidak bisa. Jadi mereka tidak memantaskan diri terlebih dahulu. Mereka masih berorientasi kepada, kalau bahasa Jawanya saya sebutkan dengan sifat adigang, adigung, adiguno. Mereka lebih kepada, dalam tanda kutip, angkara murka. Nggak akan bisa masuk koneksi ke sana. Apalagi kalau misalnya ideologinya adalah urusan masing-masing. Kalau misalnya ideologi sudah seperti itu, otomatis bukan kita yang memilih untuk terkoneksi sama mereka. Mereka yang langsung mengkoneksikan diri, memilih kita. Itu politiknya mereka banget. Betul, begitu. Jadi kalau misalnya mereka sendiri untuk memilih, ya pasti mereka akan memilih orang-orang yang pantas untuk dipilih. Mereka memilih orang-orang yang memang ya siap gitu, secara energi, secara spiritual, atau kemudian bisa dibilang punya kedalaman diri, kedalaman batin yang cukup, sehingga kemudian bisa ketika diberikan pesan ini, itu bisa disampaikan secara bijaksana, tidak secara serampangan, tahu konsekuensinya dan lain sebagainya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke arah kita, aku analogi kasus lah, ya kan. Aku pengen tahu jabarannya dari sudut pandang mungkin Mas Yus tuh kayak gimana. Mungkin kita mengenal almarhum Mbah Marijan, bener ya Mbah Marijan ya. Nah, itu kan kuncen Gunung Merapi. Kalau saya mohon maaf, saya nggak bisa menyebutnya dengan nama Mbah Marijan. Saya menyebutnya dengan nama Eyang Kanjeng Raden Surakso Hargo. Itu nama aslinya Mbah Marijan. Oke. Gitu. Silahkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah
Kuncen di Gunung Merapi ini nih bertugas seperti apa sih istilahnya? Karena beliau sendiri kan di akhir hayat beliau ini udah padahal udah di apa ya? Udah pengen bukan pengen udah wanti-wanti ayo Mbah turun Mbah apa. Tapi tetap melaksanakan tugasnya lah sampai memang akhirnya Gunung Merapi itu meletus. Ya kan, malah sampai akhirnya kan ada tuh dia menjadi abu dan almarhum gitu. Nah, kalau menurut Mas Yu sendiri, walaupun sekarang digantikan anaknya ya katanya, tugasnya Kuncen itu tuh seperti apa sih Mas? Tugas Kuncen ini kan dari sisi manusianya nih, ya kan? Tugas Kuncen itu memang adalah terhubung secara spiritual dengan energi yang ada di Gunung Merapi. Kalau saya pengalaman dulu naik gunung, saya pasti ke tempatnya beliau. Saya izin dulu sama beliau, Mbah, nuwun sewu, permisi, boleh naik atau enggak? Dia nanti akan kemudian membaca secara energi karena dia yang paham kondisi gunung itu seperti apa, wilayahnya itu seperti apa. Dari segi energi. Dari segi energi. Oh, jangan dulu misalkan. Dulu. Itu eyangnya lagi keliling. Biasanya bahasanya kalau orang sering naik Gunung Merapi tahu bahasa istilah ini. Itu mbahnya lagi keliling. Nanti aja gitu. Di sini dulu. Kalau mau nunggu turun lagi nggak apa-apa, atau mau nunggu di sini juga boleh. Gitu. Oh iya siap. Ada yang ngeyel, pasti di atas ada masalah. Pengalaman saya. Tadi sasarin. Iya. Entah alam juga lagi nggak mendukung. Ada pengalaman saya, ini saya cerita sedikit. Iya. Nekat saya. Saking pengennya naik gitu. Mbah, aku naik ya. Gitu. Udah lumayan. Mbah, aku naik ya. Gitu. Jangan dulu. Gitu. Mbahnya itu loh, baru kemarin datang. Gitu. Berarti kan keliling. Baru kemarin datang. Wah, besok udah mesti balik Jakarta bilang gitu. Dia cuma diem aja. Nekat saya naik ke atas sama waktu itu barengan teman saya 2 orang. Nekat saya cuma bilang, Mbah, aku pokoknya naik ya gitu. Dia cuma diem aja, paling cuma senyum aja. Padahal memang kayak gitu. Naik sampai di atas kita terjebak badai petir. Itu kita cuma berlindung di bawah ceruk yang nggak banyak gitu, nggak panjang, nggak lebar gitu. Cuma kalau bahasa Jawanya ndepipis atau kemudian cuma nyender kayak itu, bertahan dari badai petir. Saya bisa ngelihat petir itu cuma di sini. Ceder. Gitu. Di situ baru saya berpikir, coba saya nggak ngeyel. Coba saya nurut gitu. Benar-benar seperti itu. Itu terus dari pengalaman saya. Oh, jadi Mas Yu sendiri memang sudah punya pengalaman kenal dengan beliau ya? Sosoknya seperti apa sih, Mas? Maksudnya karakternya apa? Karakternya sangat-sangat ramah. Orang yang sering naik gunung Merapi itu tahu karakternya friendly banget. Oh, friendly. Ramah banget. Membuka terhadap siapapun yang mungkin mau datang ke rumahnya. Tapi sopan. Terus bukan sembarangan lah ya. Iya, dan itu udah jadi kayak semacam ya ritual yang tidak terpisahkan. Kalau kita mau naik gunung pasti izin beliau dulu. Gitu. Dan kalau misalnya ngomong cerita, banyak cerita pengalaman mungkin dari teman-teman. Dia udah bilang, sebenarnya bukan kemudian dia mengizinkan kita boleh naik atau enggak, tapi sampai dengan kamu kalau menaik nanti lewatin yang ini, jangan lewat yang sini. Kalau ngeyel nyasar. Dan benar. Dan rata-rata itu yang nyasarin itu siapa? Entitas jahat. Sebenarnya kalau yang nyasar itu kalau bahasa kita ya, itu dari pribadi orang yang naik sendiri. Karena dia pasti, ya bukan pasti ya, kecenderungan melanggar sesuatu, kecenderungan kemudian melakukan hal-hal yang tidak diizinkan atau dilarang, gitu. Dan yang nyasarkan dia bisa jadi kalau misalnya itu memang dia melakukan hal yang dilanggar, ya sebenarnya dari penjaga-penjaga keraton Merapi itu. Sehingga kemudian biasanya kalau kita lihat, kita tahu izinnya sama siapa, kita ajak komunikasi. Misalnya sama yang sapu jagat, sapu angin dan lain sebagainya, itu pasti kembali. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga kita ajak komunikasi, yang sapu angin ini yang ngasih tahu, ini yang bikin hilang ini sosok ini, kayak gitu. Ini jahat ini, kayak gitu. Coba nanti bareng-bareng diajar, kayak gitu. Nah itu kemudian kita, kalau sebagai praktisi supranatural kita tahu ini yang ini diajar nih, cara yang ngajar kayak gini.
biasanya ada beberapa praktisi saya sampai ngeluarin keris itu ditancapin di tanah. Kayak gitu. Setelah itu nggak berapa lama kemudian orangnya kembali. Kayak gitu. Atau kalau nggak kadang-kadang malah dapat gambaran, begitu dicak kayak gitu, dapat gambaran, orangnya udah nggak ada, jatuh ternyata. Itu juga ada yang seperti itu. Bahkan beberapa kejadian kayak misalnya ada yang pernah jatuh dari puncak batu yang ada di Gunung Merapi, itu sebenarnya udah dikasih tahu, jangan naik ke batu. Kayak gitu. Itu yang waktu itu zamannya udah ngasih tahu, mungkin anaknya, kalau nggak salah anaknya juru kunci Mbah Marijan itu kayaknya udah ngasih tahu, jangan naik ke atas batu. Tapi karena dia nekat jatuh, meninggal kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi yang cukup dekat, cukup kenal dengan beliau ini, apa ya? Itu udah punya hubungan cukup personal dan kemudian udah kayak saling memahami. Dalam setiap kejadian itu nggak bisa kemudian dipikir ini karena sosok ini, ini karena penjaganya yang membuat dalam sekir, enggak. Kita membacanya dalam vibrasi energi, pasti semua ada maksudnya. Kayak gitu. Nah ini yang kemudian sampai sekarang saya sendiri masih punya pengalaman, dan pengalaman itu yang kemudian mungkin saya sharekan. Gitu. Oke. Seru. Nah, itu tadi adalah sebuah sebuah struktur juga, ya kan, dari yang cerita dari Mas Yu sendiri. Nah, katanya juga nih, aku nyebutnya Mbah Marijan aja ya. Nggak apa-apa. Karena aku juga lupa tadi nama aslinya, panjang banget. Mas Ngabai Suraksohargo. Nah, tapi Mbah Marijan sendiri memang sekarang kan sudah meninggal. Apakah dia bertugas kembali di Gunung Merapi itu? Apakah memang ya beliau sudah naik kalau menurut Mas Yus nih? Kalau dari sisi saya, dia sendiri sebenarnya sudah naik. Tapi kemudian karena pengabdiannya dia, Tuhan sendiri mengizinkan dia untuk menjadi bagian dari energi yang menjaga Gunung Merapi. Gitu. Karena memang pengabdiannya, kalau saya membacanya pengabdian, terlepas orang mau ngomong apa, komen apa soal dia di sosial media, ada yang menyebutnya bahwa dan Mas ini mungkin ngeyel, keras kepala, kok nggak mau disuruh turun, kok malah tetap di situ. Kalau saya justru kalau dia turun, malah itu dia menyalahi tanggung jawabnya dia. Karena dia memang ditugaskan sama Sultan Hamengkubuwono pada waktu itu untuk memang sebagai juru kunci, dan itu gelar sendiri yang memberikan juga Sultan. Artinya itu dia ditugaskan khusus untuk menjaga secara spiritual, dedicated, energinya terhubung sama Gunung Merapi gitu. Kalau sampai dia turun, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan pribadinya, keselamatannya dia, itu sama aja dia desersi. Ibarat tentara itu dia lari dari tugas. Dan dia konsisten sampai akhir menjaga tanggung jawabnya dia, tugasnya dia untuk tetap di sana. Dan sudah menjadi stereotip sendiri ya bahwa orang Jawa itu kan emang ngabdi banget sampai akhir gitu. Betul. Kan. Abdi dalam, tipikal dia tidak ada bedanya sama abdi dalam yang ada di Keraton Yogyakarta. Begitu pengabdian, begitu nurut sama raja dan menjaga tanggung jawab berikut dengan loyalitas yang sebesar-besar. Gitu. Tapi memang beliau ini lebih ke arah ngabdi dalamnya di Merapi. Ya. Itu representasi Keraton Jawa atau Keraton Ngayogyakarta yang ada di Gunung Merapi. Tapi walaupun itu juga Mbah Marijan memang sudah bukan terorganisir ya, memang sudah terstruktur juga bagian dari memang keraton juga kan ya, Mas? Iya, dia ditugaskan di sana, tapi ya orang keraton ya sebenarnya memang ditugaskan di sana. Dan saya tahu apa yang misalnya kayak semacam saya nggak bisa ngomong kodam ya, tapi sebenarnya sosok pelindung yang ada di Gunung Merapi yang sebenarnya itu juga menjaga diri Mbah Marijan. Kalau saya menyebutnya dengan sebutan Eyang Ki Juru Mertani. Nah, Eyang Ki Juru Mertani bagi spiritualis Jawa namanya udah cukup dikenal. Gitu. Kalau saya jelaskan, beliau ini sebenarnya adalah sosok panglima dari
Keraton Yogyakarta waktu zaman awal dulu, di mana Panembahan Senopati ini kemudian memberikan sabda bahwa Ki Jero Mertani ini secara energi, secara jiwa itu ditaruh atau kemudian ditempatkan di Keraton Merapi karena satu dan lain hal. Mungkin nanti kalau mau kisahnya spesifik berikutnya, karena sih ceritanya panjang sekali. Betul. Satu SKS lagi itu. SKS lagi. Nah, mungkin kita masuk ke ranah-ranah pertanyaan terakhir nih. Tapi untuk hubungannya nih dengan yang selatan tadi udah mungkin di awal ya. Pernah terjadi bentrokan nggak sih? Karena kan berbeda nih analoginya. Apakah sebenarnya saling ya masih satu struktur lah, tapi ya udahlah lu gue gitu bahasanya. Karena pada dasarnya yang namanya kubu selatan dan kubu utara ini pada dasarnya awalnya mereka itu satu. Gitu. Ya alam dimensi, alam dunia astral, alam dunia halus gitu ya. Tapi kemudian karena perbedaan ideologi, karena ada manusia, mereka jadi terpecah. Pada dasarnya ketika terjadi entah itu peperangan, entah itu kemudian terjadi sengketa dan lain sebagainya, bagi orang yang mungkin paham secara energi, beberapa kali pernah terjadi. Gitu. Apalagi kalau sampai mengakibatkan entah itu gempa bumi, bencana alam, kalau mungkin dalam bahasa Jawanya disebut Mahapralaya, itu juga sebenarnya kondisi-kondisi di mana terjadi pertentangan atau bentrokan secara energi. Alam sana itu karena tidak ada batasan atau ruang lingkup waktu, atau mungkin juga bisa dibilang dimensi waktunya beda dengan dimensi waktu manusia. Jangan dipikir perangnya pas itu, perangnya saat itu, kemudian terjadi bencananya juga pada saat itu. Enggak juga. Mungkin sudah terjadi, tapi mungkin baru diikuti berikutnya beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian baru terjadi. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang tanda-tandanya terbaca, kadang-kadang kode-kodenya sudah terjawab. Apalagi kalau misalnya ada yang melihat di Sungai Opak, itu adalah sungai yang terhubung antara kota Yogyakarta, pantai selatan sampai dengan Merapi, sering melihat penampakan kereta kencana itu melewati Kali Opak. Itu pasti ada sesuatu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kemudian ada yang bilang bahwa aku melihat penampakan kereta kencana menyusuri Kali Opak atau kemudian dari selatan menuju ke utara, itu biasanya kita yang paham itu udah ngerti itu. Nah, ini ada sesuatu kayak gitu. Lagi sedang terjadi sesuatu lah di alam sana. Sesuatu di alam sana. Nah, itu kemudian sinyal-sinyalnya yang biasa kita baca seperti itu. Betul. Dan itu sifatnya juga dinamis. Ya, ibarat kayak kita aja di dunia manusia. Kadang benci tapi rindu, atau rindu tapi benci. Kadang bersengketa tapi kemudian damai, harmonis. Itu bagian dari fluktuasi dinamika energi juga. Kayak gitu. Kadang-kadang mungkin karena mereka menjaga sebenarnya ideologi masing-masing terkait soal keselarasan, harmoni alam. Dalam kajian filsafat sendiri, untuk kemudian bisa mencapai suatu titik harmonis, kadang-kadang harus dilalui dengan kondisi chaos terlebih dahulu. Kondisi mungkin perpecahan, atau mungkin bisa dibilang kondisi yang kacau terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam tahap harmoni. Itu biasa terjadi. Dan kalau orang yang paham energi, udah ngerti itu, wah ini waktunya lagi nggak enak, ini waktunya lagi ini. Tapi tetap kemudian kalau dari saya biasanya dikasih pesan, dikasih maklumat, udah ingat, dunia alam sana dan dunia alam sini, dunia alam manusia, dunia alam halus, urusan masing-masing. Kamu nggak usah ikut campur, kita juga nggak usah campuri urusan kamu. Kalau efeknya terjadi apapun, itu semata-mata karena izin yang Maha Kuasa. Itu pasti pesan-pesan yang selalu saya dapatkan. Dan itu sebenarnya saya pahami kenapa kemudian muncul pesan seperti itu. Karena supaya alam itu tetap terjaga. Supaya kemudian manusia itu tidak rakus mengambil kekayaan alam, atau kemudian memanfaatkan alam untuk kemudian kepentingannya. Itu terjadi kesinambungan. Sebenarnya kalau saya maknai, yaitu tujuannya lebih besar ke arah sana. Kayak gitu. Betul.
Oke, kalau kayak gitu Mas Yus, mungkin pertanyaan selanjutnya sebenarnya apakah ada hubungannya nih Megatrust ini dengan mungkin dunia supranatural itu ya? Dari sudut pandang Indigo sendiri. Tapi akan kita bahas di lain segmen. Kalau nggak satu SKS lagi. Tapi kayaknya karena aku pengen urut ya. Mungkin abis ini segmen selanjutnya kita akan bahas soal selatan. Tadi kubu utara udah nih. Kita udah paham nih tentang sejarahnya. Mungkin dan juga bagaimanakah struktural di sana gitu kan. Di dalam dunia jin ini. Ataupun ya dunia supranatural ya. Aku anggapnya gitu aja ya. Kayak gimana sih ngaruhnya, ngefeknya tadi kita udah cukup bahas di situ. Dan abis ini kita akan ngebahas salah satu yang bisa dibilang kontroversial banget nih. Sangat terkenal, berbeda jauh dengan kubu utara, sangat terkenal di mana-mana sampai ada di game. The Kadita, ya kan? Dan lain-lain. Bisa dibilang dijadikan kayak tokoh apa ya? Udah tokoh banget lah menurut aku yang bisa dibilang kayak tokoh perwayangan atau tokoh pahlawan kan ada yang namanya Gatot Kaca gitu kan. Nah ini yang ijo-ijo nih yang selatan udah sampai sepopuler itu gitu kan. Sampai Gen Z, Gen Alpha aja mungkin tahu gitu. Nanti akan kita bahas kulik dulu, baru dari situ nih yang mungkin segmen ketiga jatuhnya. Di konten kita yang ketiga, aku pengen ngebahas soal mungkin kesinambungan antara utara dan selatan ini apakah menyebabkan terjadinya Megatrust. Karena Megatrust ini terjadi bukan di darat terlebih dahulu kan. Karena adanya gempa di daerah laut. Betul. Lempeng di laut. Nah itu dia. Ya kan? Karena di laut tersebut emang air, tapi di dalamnya kan masih di dalam bumi, lempengan bumi. Betul. Nah, kita akan bahas sama Mas Yus nanti di segmen ketiga soal Megatrust. Tapi abis ini kita masuk ke segmen kedua, selatan. Dan terima kasih Mas Yus udah datang di konten kali ini. Kita belajar sejarah banget, belajar budaya sejarah lah ya. Ini kan dari sudut pandang Mas Yus yang memang mempelajari sejarah dan budaya dari Jogja sana lah ya istilahnya ya, ke Jawa sana gitu. Kita dapat sudut pandang baru, balik lagi apapun interpretasi kalian ya, ambil aja baiknya sekali lagi. Ambil ilmunya. Intinya aku ambil dari konten kali ini mau dimanapun, kapanpun, semuanya tuh saling menyambung satu-satu lah. Alam, dunia nyata, baiknya tuh kita sopan-sopan aja. Niatnya juga kemanapun baik. Izin dulu dan lain-lain. Karena aku yakin di rumah kalian aja juga ada yang penunggunya. Tapi kalau kalian ya pokoknya intinya saling hormat aja lah. Duniamu, duniaku. Udah kayak agamamu, agamaku ya. Tapi kurang lebih seperti itulah, saling hormat satu sama lain. Yang nggak hormat pasti itu yang jahat. Bener gak? Betul. Mau itu manusia maupun itu jin. Betul, dan sudah pasti itu keluar dari sistem dari Yang Maha Kuasa. Betul, baru itu bisa ditindak. Oke, terima kasih Mas Yus. Kita akan ketemu lagi di penjelasan bagian selatan. Ada apakah dengan selatan nih? Gue pengen tahu sih dari segi sejarah, karena selama ini kan mungkin gue berkonten cuma tahu ada dari apa kata indigo lain. Betul. Sejarahnya sebenarnya kayak gimana sih? Fokus pada konflik-konflik, peperangan dan lain sebagainya. Walaupun itu sebenarnya ada, tapi nggak merupakan sebuah hal yang harus ditonjolkan melulu. Betul, gitu kan. Kita bisa coba bahas dari segi yang lain juga, dan nanti mungkin di sisi kita pas bahas yang konten tentang selatan, kita akan bahas secara keseluruhan tidak hanya dari segi konflik, peperangan, politik dan sebagainya, tapi juga bagaimana ini berhubungan dengan yang namanya keselarasan dan harmoni. Betul, gitu. Dan penuh dengan kontroversi. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton Bobokul TV di segmen Para Indigo, karena para Indigo mereka juga manusia. Terima kasih dan see you there.